Selamat pagi Pak Salam. Ya, selamat pagi. Mau tanya nih Pak, terkait sama terapi gitu. Sebenarnya terapi itu apa sih, dan apa aja jenis-jenis terapinya itu apa saja? Oke, terkait dengan terapi ya. Iya. Nah, jadi terapi itu sejatinya, definisi terapi yang saya tahu itu adalah untuk membuat seseorang mencapai tujuan. Ya. Ada beberapa jenis terapi ya. Biasanya itu terkait dengan kesehatan secara fisik, itu ada yang namanya terapi akupunktur gitu kan, yang pakai jarum ya. Kemudian ada yang terapi bekam ya. Kemudian ada yang terapi, bahkan ada yang namanya terapi pukul ya. Jadi orang itu dipukulin itu bisa sehat langsung ya. Jadi macam-macam. Itu terkait dengan alternatif ya, pengobatan alternatif ya. Tapi yang namanya terapi itu yang terpenting adalah tujuannya untuk apa ya, keseimbangan tubuh, baik secara fisik ya, secara mental atau psikis, bahkan secara spiritual gitu. Karena yang namanya terapi itu dia tujuannya untuk mencapai titik keseimbangan. Kalau terkait dengan kesehatan berarti untuk sehat secara fisik ya. Kalau terkait dengan mental berarti biar orang itu sehat secara mental. Kemudian kalau untuk spiritual berarti bisa seimbang secara spiritual. Karena yang namanya terapi itu tidak hanya satu metode atau dua metode, tiga metode, tidak, banyak. Kalau misalnya terkait dengan kesehatan saja itu sudah macam-macam ya. Terkait dengan mental itu juga macam-macam metodenya. Jadi itu kalau misalnya diglobalkan, terapi itu punya metode yang tidak sama dengan yang lain ya, dan setiap orang itu bisa menemukan metode sendiri-sendiri tertentu tergantung dari keilmuannya gitu. Kalau dari kesehatan itu tadi ada yang namanya terapi akupunktur, terapi jarum ya, kemudian ada yang namanya terapi air juga ya, ada yang namanya terapi dari sinar matahari juga ya, dari terapi hujan juga, macam-macam metodenya. Jadi setiap metode itu yang terpenting tujuannya untuk mencapai apa gitu Mbak Lisa. Oke, baik. Berarti tadi ada pembahasan terkait dengan kesehatan spiritual. Itu bisa digunakan dengan terapi ya Pak ya, bisa menggunakan terapi gitu. Nah, berarti itu ada hubungannya terkait dengan kesehatan mental ya Pak ya? Iya. Nah, itu kan saat ini itu lagi rame Pak yang namanya kesehatan mental gitu kan. Jadi setiap orang yang mungkin belum bisa mengatasi masalahnya dengan baik itu rentan untuk mengalami kesehatan mental itu sendiri. Nah, setiap orang kan pasti punya masalahnya masing-masing gitu Pak. Apakah semua orang ini butuh yang namanya terapi itu sendiri? Oke, baik. Jadi antara kesehatan mental sama spiritual itu ada keterkaitan memang ya. Dan memang ketika saya lihat di sosmed gitu kan, itu banyak sekali orang itu yang merasa bahwa dirinya itu butuh healing gitu kan. Ya, healing itu termasuk salah satu cara saja untuk menyembuhkan ya. Dan itu memang sangat dibutuhkan, karena kalau misalnya orang sakit ya sakit fisik, kemudian sakit mental, bahkan sakit spiritual, itu memang butuh yang namanya penyembuhan. Salah satunya dengan cara terapi. Kalau misalnya tidak dilakukan penyembuhan, ya nanti lama-lama kalau terkait dengan mental orang bisa gila, ya kan? Kemudian terkait dengan fisik, orang sakit secara fisik nggak sembuh-sembuh. Kemudian secara spiritual orang nanti nggak kenal sama Tuhan, nggak kenal sama Allah, kan begitu. Maka dari itu antara fisik, mental sama spiritual ini harus berkesinambungan, nggak bisa dipisahkan. Kalau misalnya butuhnya terapi untuk spiritual terkait dengan ketuhanan, ya itu yang dilakukan. Kalau misalnya dibutuhkan untuk mental terkait dengan biar dia lebih tenang, rileks ya, nggak gampang marah, nah itu dibutuhkan juga, termasuk juga penyakit fisik. Jadi sangat dibutuhkan yang namanya terapi, karena terapi ini salah satu penyembuhan.
Nah, orang kalau misal udah sakit kan butuh berobat, ya kan? Contoh saja kalau sakit flu, ya kan? Itu butuh obat. Obat itu tidak harus berupa pil atau apa ya, suplemen, ya. Tapi bisa saja ketika dia itu sudah punya penyembuhan di dalam dirinya terkait dengan mental, itu bisa saja loh tanpa harus mengonsumsi obat bisa sembuh, ya. Gitu, intinya adalah yang namanya orang sakit itu butuh berobat, entah itu sakitnya karena fisik, karena mental, maupun secara spiritual gitu. Baik, karena ada juga nih kadang ditemuin gitu orang yang sakit tapi pikirannya selalu nggak enak gitu Pak, jadi sakitnya tuh tambah gitu padahal sudah melakukan perawatan apapun gitu, jadi pikiran itu sangat mempengaruhi ya Pak ya terkait dengan kesehatan mental itu sendiri. Oh ya, sangat berpengaruh itu, karena segala sesuatunya itu bersumber dari pikiran juga. Kalau sesuai dengan penelitiannya di Pak Kopra, itu pikiran itu setiap hari itu lintasannya sekitar 60.000 kali selama 24 jam. Bahkan saya rasa sekarang ini eranya sudah digital, informasi begitu banyak, begitu masif, maka itu juga sangat mempengaruhi pikiran. Alhasil apa? Bisa jadi tidak 60.000 kali, sekarang udah mungkin 80.000 kali tuh lintasan pikiran, sehingga orang itu terlalu banyak informasi, ya, itu bisa berdampak pada sakit mental itu sendiri. Dulu orang sakit mental kekurangan informasi, tapi sekarang ini sakit mentalnya gara-gara apa? Kebanyakan informasi, begitu. Oh baik. Oke, jadi terkait dengan terapi ini, terapi kesehatan mental itu ya Pak ya, itu apa aja Pak jenisnya kalau boleh tahu? Kita bisa menterapi diri kita sendiri itu lewat berbagai macam terapi apa gitu. Apakah sejauh ini sudah ada media atau metode untuk terapi itu sendiri Pak? Terapi kesehatan mental kita. Oke, baik. Nah, jadi kalau misalnya terkait dengan kesehatan mental, ya itu sebenarnya ada beberapa cara, ada beberapa media juga, ada beberapa langkah. Pertama, bisa melakukan terapi sendiri. Dengan cara apa? Ya bisa healing jalan-jalan, ya. Atau healingnya itu dengerin musik, itu bisa. Atau healingnya itu baca buku, bisa. Ya, intinya bisa melakukan terapi secara mandiri, ya. Kemudian kalau misalnya tidak bisa terapi secara mandiri, bisa ke terapis, ke hipnoterapis. Tapi kalau ke hipnoterapis ini memang butuh biaya yang tidak sedikit, bisa sampai jutaan. Bayangkan kalau misalnya sakit sekali terapi aja itu butuh 1 juta, 2 juta. Ya, intinya adalah ke terapis itu biayanya banyak, ya. Tapi ada juga metode yang namanya audioterapi. Nah, audioterapi ini itu adalah sebuah audio yang sudah disusun sedemikian rupa, ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kebetulan kalau saya itu ada macam-macam audioterapi. Ada yang namanya audioterapi ikhlas, ya, ini tujuannya untuk bisa diri lebih ikhlas, bisa lebih tenang, bisa lebih damai. Kemudian ada audioterapi jualan laris. Nah, ini bagi yang punya usaha, yang punya bisnis, yang punya pedagang, penjual, apapun itulah, itu bisa pakai audioterapi jualan laris. Kemudian ada juga audioterapi keberuntungan. Nah, ini bagi orang-orang yang pengen hoki, ya kan. Hoki itu bisa diciptakan secara sengaja, ya, salah satunya dengan cara mendengarkan audioterapi keberuntungan. Kemudian ada juga audioterapi rezeki. Ya, ini gimana caranya agar kita bisa menjadi gampang mendapatkan rezeki atau menjadi magnet rezeki. Nah, ini pakai audioterapi rezeki. Kemudian ada audioterapi magnet uang. Nah, ini bagi orang-orang yang ingin dikejar-kejar uang tuh. Ya, kita kan nggak mau tuh ngejar-ngejar uang terus-terusan sampai mati gitu kan. Tapi kita maunya dikejar-kejar uang. Nah, dengan audioterapi magnet uang ini kita bisa memprogram pikiran bawah sadar kita untuk menjadi magnet uang, ya. Ada juga tuh audioterapi jodoh. Nah, ini bagi para kaum jombloan jomblowati yang belum ketemu jodohnya, ini bisa pakai audioterapi jodoh. Dan terakhir itu ada audio forgiveness. Nah, ini tujuannya apa sih?
forgiveness ini kan memaafkan. Banyak sekali orang itu nggak bisa maafin dirinya, nggak bisa maafin masa lalunya, nggak bisa maafin keadaan apapun itu. Nah, pakai audio terapi forgiveness ini tujuannya untuk bisa berdamai dengan dirinya, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan orang lain. Alhasil apa? Ya, diri bisa lebih rileks, tenang, dan tidak temperamen. Ketika pakai audio terapi ini, maka insya Allah lebih gampang tuh hidupnya untuk terarah. Begitu. Jadi banyak sekali ya. Kalau saya punya audio terapi itu macam-macam sesuai dengan tujuannya, gitu. Wah, sangat menarik sekali ya Pak ya. Ada berbagai macam audio terapi untuk setiap kebutuhan masing-masing, karena memang masalah orang beda-beda ya Pak. Betul. Ya. Oke, kalau boleh tahu ini Pak, gimana sih cara kerja audio terapi itu sebagai media untuk terapi diri, dan seberapa tinggikah tingkat efektivitasnya gitu untuk kebutuhan terapi gitu. Oke, baik. Jadi kalau audio terapi yang saya ciptakan ini ya, itu cara kerjanya sangat simpel ya. Tujuan dari audio terapi ini untuk memprogram pikiran bawah sadar kita. Nah, kita tahu bahwa kehidupan kita itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu mempengaruhi sekitar 88%, bahkan ada yang mengatakan 90%. Ya, kehidupan kita pokoknya dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, cara kerjanya ya, cara mendengarkannya atau cara pakainya itu kita cukup mendengarkan audio terapi itu aja. Ya, setidaknya sehari itu 2 kali lah, sehari malam ya menjelang tidur sama pagi hari setelah bangun tidur gitu. Nah, kenapa di waktu itu? Nah, waktu itu adalah waktu yang cukup baik dan waktu alamiah. Gelombang otak kita itu turun dari yang awalnya beta ke alfa, bahkan ke theta. Sehingga ketika mendengarkan audio terapi itu, sugesti-sugesti yang saya masukkan itu bisa masuk dan diterima oleh pikiran bawah sadar. Alhasil ya kita bisa terprogram dengan audio terapi tersebut gitu. Dan untuk tingkat efektivitasnya setiap orang ini beda-beda ya. Karena setiap orang itu punya kecenderungan persoalan masing-masing, kemudian tingkat stresnya juga beda-beda gitu kan. Nah, kalau misalnya digunakan rutin dan sesuai dengan panduan, ya biasanya dalam hitungan hari sudah bisa merasakan manfaatnya gitu. Bahkan baru sekali aja itu bisa langsung merasakan efeknya gitu. Ya, setiap orang beda-beda gitu, tidak bisa disamakan, bergantung pada kondisi masing-masing orang tersebut. Wah, ternyata banyak juga ya jenis audio terapinya itu Pak. Tadi ada audio terapi rezeki ya Pak ya? Betul. Nah, itu bagaimana? Soalnya ini menarik juga, karena kan banyak orang yang memang stres itu gara-gara mereka nggak punya uang atau rezekinya mereka seret kayak gitu kan. Itu bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak? Oke, terkait dengan audio terapi rezeki ya. Betul. Nah, jadi audio terapi rezeki ini memang saya peruntukkan bagi orang-orang yang saat ini merasa kesulitan secara finansial. Ya, terutama adalah uang ya. Meskipun saya ada audio terapi uang juga, tapi audio terapi rezeki ini lebih global, lebih menyeluruh. Karena rezeki itu nggak hanya uang, ya, bisa juga terkait dengan peluang usaha atau mungkin rekanan, ya, dapat hadiah atau apapun lah terkait dengan rezeki, ya. Jodoh juga termasuk rezeki, kesehatan juga termasuk rezeki dan sebagainya. Nah, gini, memang sekarang ini banyak sekali orang itu merasa bahwa kesulitan rezeki, alhasil mereka jadi stres, ya. Nah, maka dari itu audio terapi rezeki ini sebagai solusinya. Nah, audio terapi rezeki ini itu untuk menurunkan gelombang otak yang awalnya itu beta menjadi alfa, bahkan theta. Makanya ketika mendengarkan audio terapi rezeki ini, awalnya itu ngantuk, sebab kondisi kita itu rileks. Nah, di saat rileks itu, afirmasi atau kalimat sugesti yang saya masukkan ke dalam pikiran bawah sadar orang-orang yang mendengarkan audio terapi rezeki ini itu bisa masuk. Yang awalnya merasa sulit rezeki, yang awalnya merasa susah keuangan,
yang awalnya merasa sulit dapat kerjaan atau apapun itu terkait dengan rezeki, setelah mendengarkan audio terapi rezeki ini, mereka itu entah gimana ceritanya, mereka itu bisa mendapatkan berbagai macam kemudahan ataupun keajaiban terkait dengan rezeki. Ada yang tiba-tiba dapat transferan ya dari kliennya yang dulunya nggak cair-cair jadi cair. Ada yang tiba-tiba punya piutang yang udah tahunan itu ya nggak dibayar-bayarkan. Ketika mendengarkan audio terapi rezeki ini secara rutin, tiba-tiba yang punya utang itu bayar gitu. Ada yang mendapatkan proyek dan macam-macam lah. Intinya adalah audio terapi rezeki ini tujuannya untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita sehingga kita menjadi mudah mendapatkan rezeki, kita menjadi gampang dikejar-kejar rezeki, secara keuangan kita nggak ada persoalan, begitu. Baik, jadi audio terapi rezeki ini apakah cuma cocok digunakan untuk orang-orang yang punya usaha aja Pak? Atau yang nggak punya usaha itu juga bisa pakai audio terapi ini, rezeki? Ya, jadi audio terapi rezeki ini digunakan oleh semua orang yang profesinya macam-macam. Ya, jadi mau punya usaha apa enggak boleh. Ya, boleh pakai audio terapi rezeki ini. Terutama kalau audio terapi rezeki ini memang saya khususkan bagi orang-orang yang bekerja secara profesional atau mungkin bekerja di tempat orang gitu. Karena kalau misalnya yang punya usaha itu pakai audio terapi yang lain lagi. Ya, namanya audio terapi jualan laris. Nah, kalau untuk audio terapi rezeki ini mau punya usaha mau enggak ya, berbagai macam profesi yang sekiranya dia memang membutuhkan agar merasa rezekinya yang semula susah atau sulit jadi gampang. Jadi boleh digunakan oleh siapapun. Oke. Oh baik, jadi terkait penggunaan audio terapi ini ya Pak ya, audio terapi rezeki atau audio terapi yang tadi magnet uang dan lain-lain itu kalau dari metode penyembuhan itu sisi medis itu biasanya kan ada efek sampingnya. Nah, kalau pakai audio terapi ini tuh adakah efek sampingnya atau tidak ada Pak? Oke, kalau untuk audio terapi ini nggak ada efek sampingnya sama sekali. Karena justru ini bukan efek sampingnya negatif ya, tapi efek yang positif malahan. Ya, jadi dampaknya adalah positif. Yang semulanya itu nggak semangat bekerja, malah bisa semangat bekerja. Yang semulanya itu merasa bahwa dia itu nggak punya ide kreatif yang muncul. Nah, ketika mendengarkan audio terapi rezeki ini tiba-tiba dapat ide, tiba-tiba dapat insight, tiba-tiba dapat kayak wangsit atau apapun itu ya, yang sehingga dia ketika ide itu dilakukan ya itu bisa menghasilkan rezeki atau uang, begitu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya, sama-sama.